menyapa guru yang luar biasa ini. Hidup guru Indonesia! Hidup! Sekali lagi, hidup guru Indonesia! Hidup! Terima kasih. Jujur saja Budian, saya amat sangat sedih dan miris ketika beberapa waktu lalu membaca Bapak pimpinan kita, Bapak Emno, menyatakan statement beliau mengatakan bahwa yang menolak kurikulum 2013 itu bukan pemain inti. Bukan pemain inti. Saya terkaget-kaget juga. Kenapa ucapan ini sampai keluar dari seorang menteri yang justru harusnya banyak memperjuangkan orang-orang yang inti ini. Jadi yang di hadapan kita ini adalah inti, guru. Pembelajaran tidak akan mungkin bisa berjalan, tidak bisa menghasilkan manusia berkualitas manakala tidak ada orang-orang inti yang ada di hadapan kita hari ini. Jadi guru-guru Indonesia adalah inti dari pendidikan itu sendiri. Saya agak bingung ketika dikatakan yang inti itu adalah Muhammadiyah tidak menolak, NU tidak menolak, pendidikan Kristen tidak menolak. Saya agak bingung dengan pernyataan tersebut. Justru yang menolak guru-guru sekolah negeri, SMP, SMA yang ada di Jakarta, ada di Indonesia, itu dikatakan tidak inti. Padahal mereka pelaksana di lapangan itu sendiri. Dan inti pendidikan adalah guru. Ya itu. Masalah kurikulum, sama sekali saya juga sepakat dengan Pak Supriyanto dan mungkin banyak dari kita tidak meniscayakan bahwa kurikulum tidak boleh berubah sama sekali, tidak. Kurikulum harus berubah, iya. Bahwa kurikulum harus menjawab tantangan zaman, iya. Yang diberlakukan dulu belum tentu sama dengan hari ini, iya. Nah tetapi iya, itu tidak juga dengan serta-merta hari ini di konsep hari ini harus jalan. 2012 akhir itu diperkenalkan dengan katanya sudah diuji publik hanya dari PPT yang ada di internet itu, kemudian juri harus dilaksanakan dan sampai April hari ini buku sendiri belum siap, anggaran berubah-ubah dari waktu ke waktu, terakhir dari 2,49 triliun tersebut, kemudian kesiapan guru di lapangan yang juga tidak jelas sampai hari ini. Nah ini ada banyak sekali persoalan. Ya, mungkin saya akan coba lihat persoalan-persoalan mendasar di dalam kurikulum 2013. Mohon Mas slide-nya. Oke. Ya, ini kita sudah sama-sama tahu lah. Pada akhirnya muara dari pendidikan kita nantinya akan ke sana. Lanjut saja langsung. Ya, ini barangkali akan kita bicarakan karena waktu saya tidak banyak. Pertama, persoalan-persoalan di dalam kurikulum 2013. Yang saya katakan dan saya dari awal ketika muncul isu ini agak terheran-heran karena kurikulum ini sendiri muncul ujuk-ujuk, gitu, bahasa apa ya, ujuk-ujuk tiba-tiba gitu. Kita tidak pernah mendengarnya, tiba-tiba di 2012 akhir muncul isu akan berubah kurikulum di 2013. Dan ini tidak melalui riset dan evaluasi yang cukup mendalam terhadap pelaksanaan kurikulum sebelumnya. Contoh kecil gitu, ketika kita ingin melakukan sebuah perubahan di kami di teknologi pendidikan itu ada model riset R&D, model riset dan pengembangan, di mana suatu model baru yang akan kita terapkan itu tidak bisa dengan serta-merta langsung diterapkan. Tetapi ada banyak langkah-langkah di sana sebelum kita menemukan masalah, sebelum kita menganalisis masalah di lapangan itu seperti apa. Banyak sekali hal yang perlu dilakukan di sana, kemudian dilakukan riset pendahuluan dulu, diuji cobakan dulu di kelompok-kelompok kecil, baru diuji cobakan ke lapangan dan sebagainya. Itu prosesnya sangat panjang. Itu untuk mencoba menerapkan model-model pembelajaran yang sederhana saja. Nah bayangkan ini kurikulum 2013 yang akan dipakai menjadi acuan, yang akan dipakai pendidikan dari dasar sampai lanjut sampai perguruan tinggi di Indonesia. Saya tidak bisa membayangkan gitu ini bisa terjadi sedemikian menyederhanakan persoalan. Nah, kemudian evaluasi itu juga tidak terdengar dengung yang resmi gitu yang dilakukan gitu. Tapi yang rasionalisasi dilakukan, dikatakan di sana rasionalisasi perubahan tadi adalah karena tim PISA, tim tadi ya, yang lomba-lomba tadi kemudian kita dikatakan nilainya rendah dibandingkan negara-negara lain. Nah persoalannya begini, kalau misalnya hasil dari pendidikan pada saat perlombaan itu rendah, apakah gitu kita tidak melihat pelaksanaannya di lapangan? Nah kemarin kita ngapain aja
aja gitu kan. Di kemarin itu kurikulum kita itu seperti apa, kemudian budaya belajar di kita itu belum bisa menandingi budaya belajar, budaya baca, budaya kesungguh-sungguhan dalam mencari ilmu pengetahuan seperti halnya negara-negara yang dikatakan. Kalau misalnya acuannya Jepang, Amerika, yang di PPT kemarin yang sempat disebarkan di internet, itu dikatakan kenapa kita harus menambah jam pelajaran? Salah satunya karena negara Amerika, Korea Selatan menambah jumlah jam pelajaran. Negara Korea sama-sama kita tahu adalah sudah masuk dalam macam Asia. Tradisi baca mereka, tradisi belajar mereka itu sudah tumbuh sejak kecil. Nah, tradisi bangsa kita apa? Nonton. Kebanyakan kita nonton gitu. Nah, kalau sekarang diubah serta-merta itu harus menggantikan yang 28, 30 jadi 30 sampai 36 pelajaran, itu gila. Gila, saya katakan itu nggak sangat-sangat memberatkan siswa. Karena tadi katakan di SD itu memang jam mata pelajaran diciutkan menjadi lebih sedikit, tapi jam pelajaran ditambah. Jam pelajaran ditambah sampai 36 jam kalau tidak salah. Nah, 36 jam ini sangat amat memberatkan siswa-siswa kita. Jadi perubahan yang mendasar justru bukan membuat suasana belajar menjadi lebih menyenangkan, tetapi malah membebani siswa-siswa kita. Anak-anak kecil itu akan kehilangan masa bermain mereka. Sekarang aja sudah sulit, sudah susah mereka ngikutin. Anak-anak kecil itu sudah ngeluh. Anak saya termasuk yang ngeluh. Kelas 1 saya lihat sudah hitung campur, matematika yang sudah sangat abstrak sekali, sudah diberikan di kelas 1. Nah, kalau melakukan perubahan bukan begini caranya gitu loh. Perubahan yang oke, materi lebih disederhanakan ya gitu, tetapi bukan jam juga ditambah. Ingat, konteks kita berbeda dengan Amerika yang sudah punya tradisi belajar ratusan tahun, sudah punya budaya baca sedemikian kuat gitu. Nah, anak-anak kita nggak demikian. Guru-guru kita juga ada juga yang tidak begitu suka. Mungkin di sini tidak ada yang begitu karena di sini dari federasi, dari IGI sudah punya tradisi membaca yang bagus. Tapi tidak semua, itu tidak menggambarkan seluruh kualitas guru kita. Kemudian ketidaksiapan guru sangat mendadak, sangat mendadak. Nah, yang saya anggap sangat tidak siap, ketidaksiapan ini ketika merubah mindset guru dari yang tadinya hanya mengajarkan misalnya matematika saja, hanya mengajarkan IPA saja, hanya mengajarkan sejarah saja, bahasa Indonesia saja, tiba-tiba harus dirubah sedemikian cepat. Guru harus jagoan gitu mengajarkan semua mata pelajaran itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau dulu tematik itu sudah ada, bukan barang baru. Tematik itu bukan barang baru. Di sekolah-sekolah dasar webbing itu sudah pakai sistem seperti itu. Tematik itu sudah ada. Tapi di kelas-kelas dasar, karena memang anak-anak kecil itu lebih pola pikirnya masih menyeluruh, belum bisa terpisah-pisah. Nggak masalah kalau misalnya di kelas-kelas dasar, tapi sudah naik ke 4, 5, 6, gila lagi di kelas 7, kelas 10 gitu, yang harusnya nanti sudah masuk ke peminatan. Apa yang akan mereka dapatkan dengan mode tematik itu? Pastinya satu guru mengajarkan semua hal dalam waktu yang bersamaan akan berbeda. Akan berbeda kesiapan dan kepiawaian keahliannya dalam mengajar begitu. Karena tadi dipaksakan di kelas 7, di kelas 8 itu bahaya juga gitu. Karena nantinya akan masuk ke peminatan. Nah, kalau dasarnya mereka nggak stabil, nggak mantap, apanya yang akan mereka minati? Kalau misalnya hanya diajarkan konsep-konsep dasar dan itu pun tidak jelas, tidak selesai. Itu di kelas 7, di kelas 10. Nah, kalau di SD di kelas 4, 5, 6 itu juga sudah demikian. Nah, nggak mudah merubah mindset, harus orang menguasai semua hal itu aneh gitu. Kalau di kelas-kelas kecil saya bisa memaklumi dan itu sudah terjadi. Tematik bukan barang baru. Bukan barang baru, itu sudah dilaksanakan dan itu di kelas-kelas dasar. Tapi kalau naik ke kelas atas, guru itu harus harus menguasai matematika, harus jago juga sejarah, harus jago juga IPA, harus jago juga yang lain gitu. Itu memaksakan, sangat-sangat memaksakan. Guru sendiri tidak siap, secara konseptual juga nggak jelas itu apa landasannya seperti itu. Nah, kemudian tidak memperhatikan konteks sosiologis Indonesia. Ini yang tadi saya juga sudah ungkapkan bahwa
konteks Indonesia beda dengan negara-negara lain. Kita nggak bisa menafikan globalisasi, iya. Kita mau ngikutin itu, iya. Tapi basisnya lihat dong, masyarakat kita seperti apa. Sudah siap belum? Perpustakaan kita sudah sejauh apa yang disiapkan oleh pemerintah? Ya, sehingga budaya baca itu, kalian ada sekarang kan sekolah-sekolah perpustakaannya itu yang sudah buku-buku lawas yang sudah nggak update lagi, gitu kan? Nah, kemudian gimana gitu mau punya budaya baca? Sementara sumber bacaannya sendiri masih terbatas. Nah, ini persoalan itu dulu yang diselesaikan gitu. Nah, kemudian struktur kurikulum, ya, ini juga saya juga sudah katakan jumlah jam yang terlalu banyak ini bukan pemecahan masalah, justru menimbulkan masalah-masalah baru. Saya bayangkan anak-anak SD dengan 38 jam, 36 jam itu mereka akan bosan dengan sekolah, apalagi dari pagi sampai sore gitu ya, harus belajar terus gitu. Nanti kesukaan terhadap belajar itu akan menurun. Padahal waktu mereka belajar itu masih panjang, mau ke SMP, SMA, S1, S2, S3 kalau bisa gitu kan. Nah ini kelas 1 aja mereka sudah bosan, nanti ngadar kelas 6, kelas SMP udah gak mau sekolah lagi karena sekolah tidak menyenangkan. Belum lagi kalau misalnya menghadapi guru yang frustasi, harus mengajarkan segala macam hal dalam waktu yang bersamaan, akhirnya dia tidak piawai. Ketika dia tidak piawai, psikologisnya bermasalah, ngambek, ngamuk-ngamuk, anak orang dimarahin. Nah ini jadi masalah lagi gitu kan. Kita akan masukkan guru yang problem nanti di lapangan. Nah, kendala tematik di kelas lanjut juga demikian. Ini malah lebih parah lagi karena justru di SMA itu di kelas 1 itu konsep-konsep dasar itu harus sudah selesai, nggak bisa digabung-gabung lagi gitu, karena mereka nanti akan menjadi dasar ketika akan masuk ke peminatan. Kalau mereka minatnya sudah tumbuh di kelas 10 itu akan bagus nantinya, tapi kalau dengan tematik malah nggak jelas konsepnya nanti. Nah, kemudian ciri khas Indonesia direduksi dalam pulau. Nah, ini hanya beberapa daerah saja yang saya baca. Terakhir katanya hanya yang diakui bahasa daerah itu Jawa dan Sunda. Persoalannya apakah Indonesia ini hanya Jawa dan Sunda? Gitu kan? Nah, terus bagaimana? Bali itu udah ngampuk gitu kan? Bali mahasiswanya sudah marah gitu kan? Aceh kemarin sudah bikin benderanya sudah muncul lagi gitu kan? Nah, ini saya membayangkan ini bisa disintegrasi gitu kan? Yang selama ini harusnya bahasa-bahasa daerah itu menjadi puncak kebudayaan nasional kita, dengan adanya seperti ini kan jadi justru disintegrasi ya, bibit-bibit disintegrasi yang akan muncul. Kemudian afektif psikomotorik, ini yang katanya kekuatan dari kurikulum 2013, penekanannya di sisi afektif dan psikomotorik. Ya, kalau ini menjadi tekanan, saya pikir ini sudah lama. KPK juga bicara psikomotorik, juga bicara afektif. Ranah belum itu sudah lama sekali ngomong tentang ini. Hampir semua guru aneh kalau nggak tahu tentang kawasan kognitif, kawasan afektif, kawasan psikomotorik. Nggak usah lagi ngomong ini. Ini barang lama, ya, barang lama. Nah, persoalannya sekarang, afektif dan psikomotorik itu diimplementasinya seperti apa? Afektif tidak bisa jujur dikatakan jujur adalah olahraga yang terjadi hari ini. Siswa-siswa kita diajarkan konsep tentang berapa luas lapangan bola, berapa tinggi net, berapa ukuran lapangan, itu yang diajarkan. Nah, kalau kita mau serius dengan masalah psikomotorik, siapkan sarana prasarana untuk itu. Artinya ada konsekuensi, lapangan tidak bisa hanya menggunakan lapangan upacara yang ukurannya berapa sekarang Bu? 20 kali 30 meter barangkali. Sekolah-sekolah halaman kita kan cuma segitu ya. Udah gitu dipaping lagi ya. Nah, nggak ada lapangan. Gimana mereka mau main bola dengan nikmat, mau main basket dengan nikmat, mau segala macam. Yang ada lapangan untuk upacara di situ, untuk main di situ, untuk segala urusan gitu. Hadirnya di situ, ada bazar juga di situ gitu kan. Jadi ini bullshit, nggak mungkin terjadi. Psikomotorik itu akan berkembang dengan baik, dan itu nggak bisa hanya selesai dengan buku. Kalau konsep di buku itu sudah beres dari dulu, disiasatinya dengan hanya belajar teori gitu. Kita udah nggak butuh itu. Negara-negara maju, coba perhatikan bagaimana fasilitas sekolah mereka ketika mereka concern dengan yang namanya psikomotorik, itu disediakan lapangan, sarana prasarana yang memadai, ya, yang sekualitas, bahkan kolam renang sekualitas olimpiade ada gitu. Nah, kalau itu daripada uang 2,49 triliun untuk nggak jelas kayak gini, mending tuh sekolah-sekolah dibeliin tuh taman.
beli tanah lagi atau di relokasi sekolahnya, siapkan fasilitas itu. Ada fasilitas lapangan olahraga yang memadai, ada lapangan bola, ada segala macam. Indonesia 200 juta tapi pemain bola kita nggak cukup, nggak bisa dibanggakan kan? Itu karena apa? Lapangan untuk latihan juga nggak ada. Udah perumahan nggak nyiapin gitu kan? RTH kita nggak punya ruang terbuka hijau gitu. Sekolah juga tidak memfasilitasi itu. Nah, gimana psikomotorik mau berkembang? Nggak bisa kalau cuma sekedar buku di dalamnya tekanan pada psikomotorik, tapi lapangan untuk itu tidak disiapkan, sarana untuk itu tidak disiapkan, bohong, nggak akan mungkin itu. Nah, kemudian afektif juga demikian. Afektif, sejauh mana sekolah sarana-sarana yang ada menumbuh kembangkan, menumbuh suburkan afektif siswa kita? Ada nggak fasilitas untuk itu? Ada nggak ruang-ruang yang disiapkan misalnya untuk kegiatan-kegiatan yang siswa itu bisa mengapresiasi seni dengan baik? Ada nggak buku-buku bacaan disediakan, novel-novel yang bermutu di perpustakaan kita? Ada nggak banyak event-event yang membuat siswa-siswa kita bisa tumbuh kepekaannya? Nah, itu percuma kalau cuma sekedar afektif, tetapi nggak ada sarana untuk itu. Nah, mana sekolah kita punya nggak sih gamelan? Hampir sekolah paling 1-2 yang punya nggak sih angklung? Sampai angklung diaku sama Malaysia, gitu kan? Nggak ada gitu. Kita bicara seni, angklung adalah nggak bisa, angklung adalah siswa itu harus pegang angklungnya, siswa itu harus merasakannya, siswa itu harus terlibat, dan itu sarana prasarana itu harus ada. Tidak bisa tidak, kalau benar-benar mau concern psikomotorik dan afektif itu harus dikembangkan. Kembali lagi ke format dihajar Dewantara, asah rasa, asah raga, asah pikir gitu kan ya, karsa. Oke, ya. Nah, ini tadi kurikulum yang saya bikin jamnya bisa lihat ya, sampai 36 dan terus lanjut. Nah, ini Piaget juga mengatakan di SD itu masanya itu belum bisa lah dijejali dengan segala macam konsep sebanyak itu gitu. Baru pre-operasional dan konkret operasional lah, paling bermain di sana gitu. Nah, kemudian dengan tadi jumlah pelajaran dan isi pelajaran yang gila-gilaan dengan standar PISA, dengan standar TIMSS tadi gitu, itu menyiksa anak-anak kita, menyiksa psikologis anak-anak Indonesia pada akhirnya. Ya, lanjut. Terus langsung saja. Nah ini yang saya katakan, penyiapan guru itu membutuhkan waktu lama. Nggak bisa hanya dengan 1 kali pelatihan, kemudian guru itu udah bisa ngajar semuanya. Ngajar IPA, ngajar IPS, ngajar segala macam yang tadi mau ditematik itu kan, mau diintegrasikan gitu kan. Nah itu dengan hanya 1 pelatihan selama bulan, katanya pas liburan nanti gitu. Nah kalau itu yang terjadi, itu sangat benar-benar dipaksakan, dan pastinya itu hanya melaksanakan proyek saja, tidak akan ada hasil yang optimal. Kemudian dana anggaran 2,49 triliun itu dana milik rakyat, sumbernya APBN. Bahkan gaji kita sebelum kita terima sudah dipotong. Berapa persen Bu? Ada yang 25%, ada yang 5%, 10%. Bahkan keringat buruh ada di dana APBN itu. Buruh juga terima struk gaji, nggak pernah utuh kan? Sebelum mereka terima itu sudah dipotong PPN kan? Nah itu yang akan digunakan untuk biaya poya-poya kurikulum 2013. Kemudian guru adalah inti pendidikan. Saya amat sangat menolak keras ungkapan bahwa ungkapan Pak Emu, saya sangat kecewa ketika mengatakan yang menolak itu bukan aras inti, bukan arah inti. Yang menolak guru-guru kok, gitu. Guru-guru di lapangan pelaksana inti. Nah jadi nggak benar, jadi bahwa Muhammadiyah punya sekolah, bahwa NU punya sekolah, pendidikan Kristen punya sekolah, iya. Tapi mereka tidak mewakili guru, tidak representasi bahwa Indonesia itu adalah 3 ormas ini. Ya, justru guru-guru yang dari beragam, ada yang guru agama Kristen, Buddha, Hindu segala macam, inilah yang harus didengar oleh beliau. Kemudian kembali ke masa Orde Baru, yang katanya yang tadi yang jadi jualan ya Pak ya, yang katanya enak sekarang karena guru-guru nggak perlu lagi menyiapkan silabus. Zaman Orde Baru juga kebijakannya dari atas ke bawah kayak gitu kan,
hasilnya ya kayak kita ini gitu. Nah jadi justru guru kreatif itu ya dia yang harus membuat gitu kan. Nah kemudian proses orientasi dari guru berubah menjadi orientasi ke siswa, yang kata itu dari teacher center menjadi student center, itu juga bukan barang baru, udah lama kita udah pakai itu udah di mana-mana kan Pak Tom. Kemudian ada CBSA, itu zamannya Bu Koni dulu udah ngomong itu gitu kan. Nah masalahnya tadi pelaksanaan di lapangan mau nggak pakai gitu kan. Kalau gurunya nggak mau pakai, mau dia Pak sehebat apapun dia akan dikenali juga itu konsep. Kemudian tidak berkembang. Kenapa di kelas-kelas tidak bisa berkembang? Guru jadi tidak kreatif. Karena kita ujungnya dibenturkan dengan yang namanya evaluasi, yang namanya ujian nasional. Nah, ketika ujian nasional, guru dituntut kejar target, ya nggak bukan? Yes. Disuruh nyiapin, udah kelas 6 itu mau di-drill kan, siswa-siswa kita di-drill untuk bisa lulus dengan nilai UN yang bagus. Kalau nggak bagus, nanti ibu dimarahin sama kepala sekolah dimarahin sama pengawas, gitu kan, terus ke sana, gitu kan. Makanya sampai ada sekolah saking nggak mau dimarahin, bocorin itu soal, gitu kan. Nah, jadi ini kenapa guru menjadi tidak kreatif? Kalau misalnya tidak perlu dibenturkan dengan UN gitu. Bahkan undang-undang kita kan sudah mengatakan kebijakan kita pendidikan dasar 9 tahun, bahkan sekarang sudah lewat gitu ya 9 tahun. Nah mestinya nggak perlu gitu loh, nggak perlu ada UN. Karena itu sudah kewajiban hak dari warga Indonesia untuk mendapatkan pendidikan sampai minimal 9 tahun. Ini kenapa lagi harus dievaluasi dengan UN segala macam itu? Lagi-lagi proyek lagi karena ada lebih banyak di sana. Nah, jadi saya ingin gariskan bahwa saya tidak menolak perubahan. Ya, saya tidak menolak perubahan ya, tetapi perubahan yang memang dipersiapkan dengan matang, perubahan yang memang nantinya itu tidak mengorbankan banyak orang dan tidak hanya sekedar melaksanakan proyek-proyekan. Ya, jadi lebih baik 2013 kalau masih mungkin gitu ya, kalau masih mungkin, kalau ngomongnya si Pak Emu ini sudah harus gitu kan, harus sudah nggak bisa lagi gitu. Saya nggak ngerti apa yang mengharuskan, apa berilham dari atas gitu yang sudah mengharuskan gitu. Kayaknya produk manusia sudah nggak bisa diubah lagi gitu kan, padahal produk ini muatan salahnya masih banyak sekali. Nah karena kenapa ini harus ditunda dan disempurnakan? Kesalahan dalam mengelola pendidikan akibatnya fatal. Kalau dokter salah diagnosa, salah kasih obat, pasien mati seketika. Tapi kalau pendidikan kita salah diagnosa, kita salah obat, kita salah menangani, akibatnya 10-20 tahun mendatang baru akan kelihatan. Jadi sekali lagi saya termasuk yang belum bisa menerima perubahan kurikulum 2013 itu dilaksanakan pada tahun ini. Terima kasih beri sambutan untuk Ibu Hartini. Saya kayaknya perlu kipas-kipas di depan. Udah boleh panas, AC-nya bisa didinginkan. Jadi gimana Bapak Ibu? Ini diskusi pemain cadangan atau pemain inti sebenarnya? Kemarin yang dikatakan pemain inti NU Muhammadiyah Pendidikan Kristen, tapi Pak Din sudah mengatakan Muhammadiyah sebenarnya tidak dalam posisi mendukung atau menolak. Jadi nampaknya dia tidak boleh mundur dari pemain inti juga. Tapi apa? Nanti kalau pemain inti mundur semua, pemain cadangan menggantikannya. Pak Ihsan, ini Majelis Pendidikan Kristen juga sudah menolak ya Pak? Wah, jadi tinggal satu pemainnya ya. Kalau ada pemain sepak bola, biar hujan tambah panas nih. Pemainnya cuma satu. Kita lawan pemain bola, meskipun pemain lawan cuma satu, Cristiano Ronaldo melawan anak SD 11 orang, rasanya memang 11 orang. Enggak, saya tidak dalam posisi menanggapi, saya hanya moderator, hanya membuat suasana lebih panas saja. Saya pengen nanggapi tapi saya jadi moderator, jadi saya nggak bisa, ini gimana ya mungkin. Oke, saya akan undang bicara yang ketiga, Pak Jimmy Pak, dokter dari UNJ. Saya nggak tahu Pak Jimmy nanti akan menyiram bensin di dalam panas atau bawa es batu sehingga kita lebih menteguh. Pak Jimmy kelahiran Tomohon Manado tahun 56. Sekarang beliau tinggal di Cibubur. Beliau adalah staf pengajar di jurusan bahasa Prancis. Aktif di sekolah tanpa batas dan di koalisi pendidikan. Beliau dulu S1-nya di bahasa Prancis di Jakarta.
S2-nya di School Linguistik Universitas Paris, dan S2-nya juga S2 juga di Sosialisasi Pendidikan di Universitas Paris juga. Sama-sama S2-nya, double. Oke. Saya rasa waktunya sama Pak, 20 menit, jadi kita akan diskusi nanti. Pak Cim, silakan. Selamat siang teman-teman. Siang Pak. Saya mungkin memulai paparan saya ini dengan pernyataan saya menolak kurikulum 2023. Setelah dulu baru kasus bunuh dulu baru ngaku ya. Sejak tahun 2000 akhir 2012